Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah tentang kisi-kisi komprehensif program studi PAI. Maksud saya adalah kisi-kisi ujian komprehensif program studi pendidikan agama Islam. Nah, bagi teman-teman yang mempelajari studi Islam ataupun program studi pendidikan agama Islam atau sejenisnya, serumpun, saya ingin membantu teman-teman di dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian komprehensif. Nah, komprehensif itu adalah menyeluruh ya, jadi pemahaman menyeluruh tentang ilmu yang dipelajari pada program studi masing-masing. Dalam hal ini adalah program studi pendidikan agama Islam. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya teman-teman mempunyai gambaran lah garis besarnya seperti apa. Jadi jangan lupa bahwa teman-teman yang belajar di program studi PAI mempelajari tentang materi komprehensif ini secara menyeluruh. Jadi jangan hanya bagian-bagian tertentu saja yang kamu tertarik pelajari, yang lainnya tidak, tapi betul-betul harus menyeluruh dari yang mulai kamu belajar di semester 1 sampai terakhir. Nah, kita lihat sekarang supaya tidak kesana kemari cara belajarnya, supaya optimal. Yang pertama, saya ingin bantu teman-teman, silahkan mempelajari konsep dasar pendidikan. Jadi meliputi definisi pendidikan, bukan pemahaman secara umum asal aja gitu, tapi kamu memang mengerti konsep pendidikan itu seperti apa ya. Jadi kemudian kenapa orang harus dididik? Nah, itu alasannya apa? Hakikat pendidikan itu seperti apa? Dan juga prinsip-prinsip pendidikan itu harus dikuasai ya. Jadi rasanya aneh kalau mahasiswa PAI tidak menguasai konsep dasar pendidikan. Jadi kamu nanti kan akan bergelar sarjana pendidikan. Nah, kamu berarti harus mempunyai pemahaman yang benar tentang konsep dasar pendidikan. Yang kedua, aliran-aliran pendidikan. Supaya kamu bisa nanti memahami bagaimana memilih aliran yang tepat untuk melaksanakan pendidikan, baik sebagai pendidik formal di sekolah maupun pendidik non formal maupun informal di dalam keluarga. Dan yang ketiga, ini jangan lupa bahwa teori belajar. Dari banyak teori belajar, kamu pelajari yang populer, yang mana, dan kemudian nanti kamu pilih pemahaman dari masing-masing teori belajar itu yang relevan dengan konsep belajar, konsep pendidikan di negara kita misalnya. Kemudian yang keempat, komponen pendidikan. Komponen pendidikan itu apa saja? Misalnya kamu pelajari dari mulai yang paling penting, tujuan pendidikan, kemudian ada peserta didik, ada pendidik, dan lain-lainnya. Nah, itu komponen pendidikan, bukan saja 1, 2, 3, tapi pemahaman tujuan pendidikan itu apa, kemudian kenapa harus ada peserta didik dan pendidik gitu ya. Bagaimana hubungannya dengan sumber belajar, dengan metode dan sebagainya. Nah, kaitan dengan yang keempat, komponen belajar, kamu juga harus memahami komponen pembelajaran. Jadi kalau komponen pendidikan itu adalah pelaksanaan pendidikannya, sedangkan komponen pembelajaran adalah masuk ke dalam prosesnya ya. Jadi dalam pendidikan itu kan ada input, ada proses, ada output ya. Jadi itu harus paham ya. Jadi komponen pembelajaran itu menitik beratkan kepada proses ya dari pembelajarannya. Lalu yang keenam itu adalah kompetensi pendidik. Kompetensi yang populer kan ada 4, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, untuk PAI biasanya ditambah dengan kompetensi kepemimpinan. Nah, kamu pelajari itu. Kompetensi yang utuh itu 5 itu seperti apa gitu. Bagaimana kalau terjadi ketimpangan dari salah satu kompetensi yang tidak dimiliki atau kurang misalnya pada seorang pendidik. Nah, jadi nanti dalam ujian bukan saja menghafal
kelompok-kelompok kompetensi itu, tapi juga kamu memahaminya. Kenapa ada guru yang sangat berkompeten, kurang berkompeten misalnya ya. Jadi apa, atau kompetensinya standar saja misalnya. Apa dampaknya di dalam keseharian aplikasinya. Kemudian yang ketujuh, kaitan dengan teori belajar, komponen pembelajaran itu adalah perkembangan peserta didik ya. Jadi kamu harus paham peserta didik karakteristiknya seperti apa, di level apa, misalnya TK, SD, SMP, SMA ya. Jadi itu pelajari karakteristiknya seperti apa. SMP, SMA itu ada pada fase masa remaja, bagaimana karakternya ya. Kamu akan bedakan dengan anak-anak yang belajar di PAUD, TK atau SD. Itu akan ada pembagiannya. Bagaimana hubungannya dengan pola asuh mereka di dalam proses pendidikan. Yang ke-8, sumber belajar. Teknologi pendidikannya seperti apa? Kamu harus pelajari itu konsep-konsep sumber belajarnya ya. Kemudian yang berikut itu bagian A, mengenai pendidikan secara umum. Sekarang kita pindah ke studi Islamnya. Karena program studinya adalah pendidikan agama Islam, maka kamu juga harus memahami tentang studi keislamannya. Yang pertama tentu saja menulis dan membaca surat-surat pendek dalam Al-Quran. Biasanya hafalan juz amma kan sudah nih dilaksanakan sebagai prerequisit melaksanakan ujian komprehensif. Nah, tapi kadang mahasiswa terus lupa. Ya, berlatihlah menulis surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, biasanya juz ke-30. Kemudian yang kedua, hafalkan juga dan fahami tentang hadis-hadis yang terkait dengan pendidikan ya. Jadi jangan sampai yang hadis-hadis yang standar, yang umum yang harus kamu pahami dengan baik tentang pendidikan kamu nggak ngerti gitu. Itu nggak bisa seperti itu, harus paham. Kemudian fikih dan usul fikih, yaitu juga harus ambillah makna dari semuanya itu, buat ringkasan dan pahami. Dan yang keempat adalah ilmu pendidikan Islam. Nah, ini kamu pelajari tokoh-tokohnya, kemudian juga aliran di dalam ilmu pendidikan Islam. Berikutnya adalah sejarah kebudayaan Islam. Banyak ya, jadi tapi kamu nggak usah mikirkan banyaknya materi ini, tapi yang paling penting adalah cari cara supaya memahami dari materi-materi ini yang kamu butuhkan. Dan yang keenam dari bagian B ini adalah akidah akhlak ya, bagaimana hubungannya dengan tujuan pendidikan ya. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau orang pintar tapi tidak bermoral juga buat apa gitu. Jadi kamu nanti akan cari benang merah hubungan antara satu pembelajaran dengan hasil yang dibentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kan yang ideal itu adalah sudah cerdas tapi juga soleh dan solehah ya, santun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kepintaran dalam segi kognitif dibarengi dengan segi-segi yang lain ya, emosinya stabil dan sebagainya. Nah, jadi kecerdasan emosional di dalam poin yang ke-6 itu kamu pelajari. Kemudian yang poin C yaitu berkaitan dengan isu-isu pendidikan Islam secara umum yang sedang berkembang di dalam masyarakat, di negara kita. Jadi kamu jangan sampai menutup diri hanya belajar apa yang didapat dari kuliah, apa yang kamu pelajari di buku teks, tapi juga kamu harus mencari perkembangan lah, isu-isu yang sedang berkembang di saat ini, misalnya terutama pada saat kamu akan melaksanakan ujian kompre, itu yang sedang berkembang apa isunya misalnya. Itu harus kamu paham, biasanya suka ditanya. Yang pertama, secara umum itu problematika pendidikan Islam masa kini seperti apa ya, itu kamu harus paham. Dan yang kedua, ini karena pendidikan agama Islam kan kamu bisa ngajarnya kan bisa di sekolah umum dan sekolah khusus ya, misalnya madrasah. Jadi pelajari perkembangan madrasah dan apa problematika madrasah pada saat ini misalnya. Lalu bagaimana potensi untuk berkembangnya dari madrasah.
Kemudian yang ketiga itu adalah pendidikan inklusi. Jadi sekolah-sekolah ada di dalam satu penyelenggaraan bergabung bersama-sama, ada program yang inklusif. Jadi menerima anak-anak yang berkemampuan khusus ya. Jadi itu kamu pelajari apa karakteristiknya dari sekolah inklusi ini. Kemudian bagaimana nanti proses pembelajaran khususnya PAI di sekolah-sekolah inklusi ya. Jadi kamu pelajari dan kenali, pahami, sehingga itu kamu bisa menjelaskannya nanti pada saat ujian kompre. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh dan problematikanya. Nah, karena sekarang ini sedang berkembang dan mau tidak mau guru-guru itu melaksanakan belajar online, pembelajaran online. Bagaimana caranya supaya pembelajaran jarak jauh itu tetap menarik ya, tetap efektif ya, jauh dari kejenuhan belajar. Nah, itu kamu pelajari. Apa sebetulnya pembelajaran jarak jauh, konsepnya apa, lalu efektivitasnya seperti apa, kamu lihat. Apakah dari masa pandemi ini mulai pandemi sampai sekarang ini, pembelajaran jarak jauh ya secara online itu kalau kamu evaluasi bagaimana hasilnya, efektif atau kurang efektif. Kalau kurang efektif di bagian mana, yang kuatnya apa, yang masih perlu dikembangkan apa, yang perlu dievaluasi, diperbaiki aspek yang mana. Kaitkan dengan komponen pendidikan dan komponen pembelajaran. Nah, baik teman-teman, itu 3 komponen kawasan yang harus dipelajari, yaitu tentang konsep pendidikan secara umum, lalu bagian yang B itu adalah studi Islam, dan bagian C adalah isu-isu pendidikan Islam. Jadi buatlah itu sebagai kisi-kisi untuk kamu belajar. Kisi-kisi itu adalah batasan ya, yang kamu batasi, kira-kira itulah yang akan ditanya. Kalau ini kamu pahami, insya Allah kamu dapat melaksanakan ujian komprehensif dengan lancar dan sukses. Amin. Share ke teman-temanmu yang akan melaksanakan ujian kompre, dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.